Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, kembali lagi dengan saya Miss Astria. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, di video ini Miss Astria akan menjelaskan di tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Pembelajaran 5 dan 6. Ini merupakan pembelajaran terakhir di tema 5 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Baik teman-teman, jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, adapun peraturan belajar yang harus kita patuhi selama teman-teman menyimak video pembelajaran. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan. Yang ketiga, teman-teman mendengarkannya dengan baik ya. Dan yang keempat, teman-teman wajib untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, teman-teman harus merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah digunakan. Apakah teman-teman sudah ready? Oke, good. Teman-teman yang sudah mau mematuhi peraturan belajar kita pada hari ini. Teman, adapun materi pembelajaran yang akan teman-teman pelajari di video pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang pengalaman yang berkesan yang berkaitan dengan keluarga. Apa sih pengalaman yang berkesan? Nanti kita lihat ya di pembelajaran ya. Yang kedua, teman-teman, kita akan belajar untuk menjumlahkan bilangan. Tapi jika di minggu kemarin kita sudah belajar sama Miss Opi menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Di video pembelajaran ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita menggunakan cara-cara yang sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Kemudian kita juga akan belajar tentang kerjasama di lingkungan keluarga. Teman-teman, adapun tujuan pembelajaran yang akan teman-teman capai ketika teman-teman sudah menyelesaikan tontonan video ini. Yang pertama, peserta didik dapat memilih pernyataan setiap teks melalui memahami teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menulis kalimat terkait pengalaman berkesan melalui gambar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menilai kegiatan bekerja sama dengan keluarga sebagai aturan keluarga melalui kegiatan berdiskusi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek dengan tepat. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita terkait penjumlahan menggunakan cara bersusun pendek dengan tepat. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar. Oke teman-teman, silakan siapkan buku paketnya ya. Baik teman-teman, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca teks ya. Teman-teman dapat melihat teks di halaman 140. Di atasnya ada teks yang berjudul Kasih Sayang Ayah dan Ibu. Teman-teman silakan disimak ya ketika Miss membacakan teksnya ya. Ayah dan ibu menyayangi kita. Sejak kecil kita diasuh oleh ayah dan ibu. Kasih sayang ayah dan ibu tidak terhingga.
Saat kita sakit, ayah dan ibu merawat kita. Kita dirawat hingga sembuh. Ayah dan ibu juga menasihati kita. Ayah dan ibu ingin kita menjadi orang baik. Kita berterima kasih kepada ayah dan ibu. Kita berusaha buat ayah dan ibu bangga. Ayah dan ibu tentu akan bahagia. Nah, teman-teman, tentang kasih sayang orang tua merupakan pengalaman yang berkesan untuk kita. Berkesan merupakan pengalaman yang kita ingat. Kita ingat kasih sayang yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Contohnya yang ada di bacaan ini. Kasih sayang ayah dan ibu tidak terhingga. Tidak terhingga itu berarti kasih sayang ayah dan ibu itu tidak bisa dinilai. Banyak sekali kasih sayang yang tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Kemudian contoh kasih sayangnya yaitu ada yang dirawat ketika sakit hingga anaknya menjadi sembuh. Kemudian wujud kasih sayang orang tua kepada kita yaitu dengan menasihati anaknya. Jika teman-teman dinasihati ayah ibunya, berarti teman-teman itu disayang sama ayah dan ibunya. Itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Nah, kenapa sih orang tua itu suka menasihati teman-teman? Karena supaya anaknya menjadi orang yang baik. Orang yang baik, memiliki perilaku yang terpuji. Seperti itu teman-teman. Makanya ketika teman-teman dinasehati oleh ayah dan ibu, teman-teman harus mendengarkannya. Tidak boleh membantah nasihat ayah dan ibu. Oke teman-teman ya, jika teman-teman ingin menjadi anak yang baik, maka teman-teman harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Ya teman-teman, kita coba kerjakan ayo berlatih di bawah ya. Nah, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Oke. Pernyataan pertama. Pernyataan itu apa, Miss? Pernyataan adalah kalimat. Kalimat yang ada pada bacaan. Oke. Ayah dan ibu akan ingatkan bila kita melanggar aturan. Apakah betul? Iya. Dicentang ya teman-teman ya, karena ayah akan menasehati kita. 2. Kita dinasehati karena ayah dan ibu sayang pada kita. Apakah benar? Betul teman-teman. Jika ayah dan ibu menasehati kita, berarti ayah dan ibu kita sayang kepada kita. Di bawahnya, ayah dan ibu akan membiarkan kita saat sakit. Apakah kita dibiarkan? Tidak. Berarti tidak perlu dicentang ya teman-teman ya. Itu pernyataan yang salah. Selanjutnya, mendapat nilai bagus membuat ayah dan ibu bangga. Apakah betul? Iya betul teman-teman. Mendapatkan nilai bagus akan membuat ayah dan ibu kita bangga. Kita harus berusaha teman-teman ketika belajar. Nah, jika teman-teman usahanya sudah bagus, maka nanti hasilnya juga akan bagus. Jika teman-teman usahanya giat, rajin, maka teman-teman akan mendapat nilai yang bagus. Dan jangan lupa untuk mendapatkan nilainya, teman-teman harus jujur ya. Tidak boleh meniru jawaban dari teman-temannya. Oke? Yang terakhir, kita tidak perlu membahagiakan ayah dan ibu. Betul? Tidak betul teman-teman. Malah kita harus membahagiakan ayah dan ibu. Baik teman-teman, sekarang kita bahas mengenai penjumlahan ya teman-teman ya. Kita perhatikan di halaman 141 bagian Ayo Belajar. Karena sakit, Agan tidak dapat masuk sekolah. Agar tidak ketinggalan pelajaran, Agan belajar di rumah.
akan berlatih soal-soal matematika, soal-soal tentang penjumlahan bilangan 2 angka. Perhatikan contoh soal berikut. Agan berlatih soal ini. 18 ditambah 21 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah cara bersusun panjang, cara yang kedua adalah cara bersusun pendek. Nah, teman-teman, jika menggunakan cara bersusun panjang, 18 ini adalah 1 puluhan dan 8 satuan. 21 adalah 2 puluhan dan 1 satuan. Kemudian kita tarik garis dijumlahkan. 8 ditambah 1, 8 di mulut, satunya di tangan. Setelah 8, 9. 1 ditambah 2, satunya di mulut, duanya di tangan. Setelah 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Maka hasilnya 3 puluhan 9 satuan. 3 puluhan 9 satuan sama dengan 39. Seperti ini. Kemudian kalau menggunakan cara bersusun pendek, ini ada kotak-kotaknya, yaitu ada kotak puluhan dan satuan. 18 satunya adalah puluhan, ditaruh di sini, dan 8-nya adalah satuan. Kemudian 21 duanya adalah puluhan dan satunya adalah satuan. Tinggal dijumlahkan. 8 ditambah 1 adalah 9. 1 ditambah 2, 3. Seperti itu. Coba kita selesaikan soal nomor 2. 23 ditambah 16. Oke, 23 kita tulis dulu ya, puluhan, satuan, dan satuan. 23 maka 2-nya adalah puluhan dan 3-nya adalah satuan. 16, ingat menulis angka satunya harus di bawah angka 2 supaya lebih rapi dan sesuai. 6 adalah satuan. Nah, menulisnya harus rapi ya teman-teman ya. Angkanya harus dengan angka, tulisan satuannya harus dengan tulisan satuan. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita tuliskan dulu ya. Oke, 3 ditambah 6. Oke, sekarang 6-nya di mulut, 3-nya di tangan. Setelah 6, 7, 8, 9. 2 ditambah 1. 2-nya di mulut, 1-nya di tangan. Setelah 2, 3. Oke, 3 puluhan 9 satuan. Maka hasilnya adalah 39. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan ke penjumlahan bersusun pendek. Miss berikan contoh 2 ya. 1 ditambah 4, boleh 4-nya di mulut, 1-nya di tangan. Habis 4, 5. 1 ditambah 2, boleh angka yang lebih besar di mulut, 1-nya di tangan. Habis 2, 3. Maka 11 ditambah 24 sama dengan 35. Selanjutnya 32 ditambah 56 sama dengan 2 ditambah 6, angka yang lebih besar di mulut ya. Setelah 6, 7, 8. 3 ditambah 5, angka yang lebih besar di mulut ya. 5. 5 di mulut, 3 di tangan. Habis 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 88. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita menyelesaikan soal cerita yang ada di buku PBT halaman 82. Soal ke-1.
Lilis dan Simon sedang memetik tomat. Lilis memetik 30 tomat, Simon memetik 38 tomat. Berapa jumlah tomat yang mereka petik? Nah, teman-teman, karena di sini ada kata jumlah, maka kita tahu bahwa soal ini dapat kita selesaikan dengan cara penjumlahan. Oke, tadi teman-teman boleh membuat kotak ini ya, ada kotak puluhan dan satuan. Kita menggunakan cara bersusun pendek saja ya, supaya lebih mudah ya. Kita masukkan tomatnya Lilis, yaitu ada 30 tomat. 30 itu 3-nya di puluhan, 0-nya di satuan. Dan Simon 38 tomat. 3-nya di puluhan, 8-nya di satuan. 0 ditambah 8, iya, bilangan berapapun ditambah 8 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 3 ditambah 3, boleh 3-nya di mulut, 3-nya di tangan. 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 68 tomat. Jika teman-teman tidak menggunakan tabel, teman-teman boleh menulisnya seperti ini. Tomat Lilis, tomatnya Simon. Tapi menulisnya harus lurus ya teman-teman ya. Yang satuan harus lurus dengan satuan di bawahnya. Puluhannya pun juga. 0 ditambah 8, 8. 3 ditambah 3, 6. Nah, ini cara kalau tidak menggunakan tabel. Oke, selanjutnya yang kedua ya. Buyung membeli 2 kantong permen. Kantong pertama berisi 22 permen. Kantong kedua berisi 16 permen. Berapa banyak permen yang dibeli Buyung? Oke, kita menghitung semua permen yang dibeli oleh Buyung. Kantong pertama ada 22. Kantong yang kedua ada 16. Kemudian kita tambahkan. Ingat ya teman-teman ya, harus lurus. Satuan dengan satuan harus lurus, puluhan dengan puluhan harus lurus. Ini 22 dari kantong pertama. Ini ada 16 dari kantong yang kedua. Selanjutnya kita jumlahkan. 2 ditambah 6, 6-nya di mulut, 2-nya di tangan. 6, 7, 8. 2 ditambah 1, 2-nya di mulut, 1-nya di tangan, habis 2, 3. Maka permennya ada 38. Nah, teman-teman, seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke halaman 143. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Berkumpul bersama keluarga adalah pengalaman berkesan. Saat berkumpul, banyak kegiatan yang dapat dilakukan. Amati gambar-gambar berikut ini. Tulislah kalimat tentang pengalaman berkesan di bawah gambar. Oke teman-teman, sekarang Miss beri contoh untuk gambar yang pertama ya. Di gambar yang pertama ini ada gambar sebuah keluarga yang sedang menyambut kelahiran anaknya yang kedua. Nah teman-teman, ayo kita buat kalimat. Ingat ya teman-teman ya, ketika kita membuat kalimat, di awal kalimat harus didahului dengan huruf kapital, dan di akhir kalimat harus didahului dengan, di akhir kalimat harus diakhiri dengan apa? Tanda apa ya? Titik, betul teman-teman. Di awal menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Ketika ada nama orang, awalan nama orang, huruf depan nama orang harus menggunakan huruf kapital.
Baik, Miss beri contoh satu ya. Pada gambar yang pertama, Miss beri contoh kalimatnya. Keluarga Pak Budi menyambut kelahiran adik. Nah, teman-teman bisa melihat tulisan di layar. Keluarga Pak Budi. Nah, mana yang diberikan huruf kapital ya? Betul teman-teman, pada nama orang diberikan huruf kapital. Dan di akhir kalimat kita harus memberikan tanda baca titik. Oke, untuk tiga gambar berikutnya, teman-teman silakan teman-teman buat kalimatnya sendiri ya, dengan menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda titik. Jangan lupa ya teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya ayo kita pindah ke halaman 144. Ayo membaca. Teman-teman, simak ya bacaan yang Miss akan bacakan. Pengalaman berkesan Agan. Pengalaman bermain bersama teman berkesan bagi Agan. Bermain bola dengan Bondan mengasyikan. Bondan sangat pintar bermain bola. Bondan tidak menggiring bola sendiri. Bondan selalu mengoper bola kepada Agan. Pengalaman bersama keluarga juga berkesan bagi Agan. Pengalaman Agan bersama keluarga sebagai berikut. Bekerja sama berkebun bersama ibu. Mencuci mobil bersama ayah dan adik. Bekerja sama merapikan mainan bersama adik. Nah, teman-teman, pengalaman berkesan Agan bersama temannya adalah bermain bola. Dan pengalaman berkesan Agan bersama keluarganya yaitu Agan suka berkebun bersama ibu, suka mencuci mobil bersama ayahnya, dan suka merapikan mainan bersama adiknya. Nah teman-teman, dalam pengalaman bersama keluarga Agan, ternyata keluarga Agan termasuk keluarga yang suka bekerja sama ya teman-teman ya. Keluarga Agan bekerja sama untuk berkebun, mencuci mobil, maupun merapikan mainan. Bekerja sama itu apa ya teman-teman ya? Bekerja sama itu adalah melakukan pekerjaan dengan bersama-sama, secara gotong royong atau bersama-sama. Nah teman-teman, ayo kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah pengalaman berkesan Agan bersama teman? Teman-teman menjawabnya tidak usah ditulis ya, menjawab secara lisan saja. Apa ya? Yang nomor 1 adalah bermain bola. Yang kedua, mengapa Agan senang bermain bola bersama Bondan? Kenapa ya? Betul teman-teman, karena mengasyikkan. Ketiga, dengan siapa lagi Agan memiliki pengalaman berkesan? Dengan siapa ya? Betul teman-teman, dengan keluarganya. Yang keempat, sebutkan pengalaman Agan bersama keluarga. Ada 3. Ada yang bisa menyebutkan? Berkebun bersama ibu, mencuci mobil, dan merapikan mainan bersama adik. Yang kelima, tulislah 2 pengalaman berkesanmu. Apa ya teman-teman, pasti beda ya pengalaman berkesannya. Mungkin ada yang liburan, jalan-jalan, atau dapat juara ketika TK, atau mendapatkan nilai rapot yang baik. Silakan teman-teman tuliskan 2 pengalaman berkesanmu. Jangan lupa nanti saat recalling teman-teman beritahu Miss ya apa pengalaman berkesan teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya di halaman 146 ada ayo diskusi yang di bagian paling atas. Diskusikan bacaan di bawah ini dengan temanmu. Nah karena kita lagi masa pandemi, jadi teman-teman berdiskusinya boleh sama ayah, ibu, kakak ya. Yang pertama, ibu sedang memasak di dapur.
Ibu minta tolong Agan menemani adik. Agan segera memenuhi permintaan ibu. Menurutmu, bagaimanakah sikap Agan? Nah, teman-teman, dalam menjawab ini, teman-teman harus menuliskan bagaimanakah sikap Agan, apakah baik ataupun tidak baik. Silakan, dan berikanlah alasannya. Misalnya sikap Agan itu baik. Sikap Agan sangat baik karena Agan menuruti perintah ibu. Boleh seperti itu. Ataupun teman-teman punya jawaban lain boleh. Dan teman-teman bisa melanjutkan yang ada di nomor 2 ya teman-teman ya. Jangan lupa diberikan alasannya. Kenapa ya dia termasuk sikapnya baik? Karena silakan dijelaskan. Kenapa sikapnya itu termasuk buruk? Karena silakan teman-teman jelaskan menggunakan tulisan ya di buku paket. Baik teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar, betul teman-teman, kita belajar kasih sayang orang tua. Belajar pengalaman berkesan di keluarga. Belajar bekerja sama dalam keluarga, dan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang, bersusun pendek, dan menyelesaikan soal cerita terkait penjumlahan. Apakah teman-teman sudah mengerti materi yang sudah dijelaskan oleh Miss? Baik teman-teman, kalau sudah mengerti, teman-teman dapat mengerjakan tugas untuk pembelajaran hari ini ya. Tugasnya nanti akan di-share di video paling akhir. Oke teman-teman, alhamdulillah, mari kita membacakan hamdalah setelah belajar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, selesai sudah video pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, kita akan bertemu di pembelajaran kedepannya ya. Pembelajaran kedepannya kita sudah ganti bukunya jadi tema 1F. Oke teman-teman, jaga selalu kesehatannya ya teman-teman ya, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.